Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah. Salurkan donasi terbaik Anda untuk mendukung dakwah Mutiara Hikmah Official. Mari siapkan bekal akhirat kita. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Ayo kita berkontribusi dalam program pembangunan Masjid Mutiara Hikmah yang dibina langsung oleh Ustadz Hanan Yasir MA dan Ustazah Imro'atul Azizah. Raih pahala umroh setara haji dalam program Umroh Iktikaf Ramadan di tahun 2026. Perjalanan penuh makna, bimbingan penuh ilmu bersama Ustadz Hanan Yasir MA dan Ustazah Imro'atul Azizah. Tempat terbatas, daftarkan diri Anda sekarang juga. Jangan lewatkan sensasi umroh full faidah plus daurah fikih hijrah di bulan Syawal tahun 2026 bersama Ustadz Hanan Yasir MA dan Ustazah Imro'atul Azizah. Tempat terbatas, daftarkan diri Anda sekarang juga. Ibu-ibu jamaah muslimah Firdaus yang berbahagia, hari ini insyaallah kita akan melanjutkan kembali belajar tentang Kitabul Jami', dan hari ini kita mengambil hadis yang ke-36. Betul ya? Baik, monggo silahkan Ustazah boleh dibantu untuk dibacakan hadisnya. Hadis ke-36, Izzat fid dunya. Wa 'an Sahl bin Sa'd qala jaa'a rajulun ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah dullani 'ala 'amalin idza 'amiltuhu ahabbani Allah wa ahabbani an-nas faqala izhad fid dunya yuhibbuka Allah wazhad fima indan nasi yuhibbuka an-nas wa rawahu Ibnu Majah wa sanadun hasan. Dari Sahal bin Sa'ad, dia berkisah seorang laki-laki menemui Rasulullah SAW, lalu dia berkata, wahai Rasulullah, tunjukkan kepadaku suatu amal yang jika aku melakukannya, maka Allah dan manusia akan mencintaiku. Beliau bersabda, zuhudlah kamu terhadap dunia, niscaya Allah akan mencintaimu, dan berzuhudlah kamu terhadap kepunyaan manusia, niscaya manusia akan mencintaimu. Masya Allah. Baik, jazakillah khair, barakallahu fiki wa barakallahu fi ilmiki, ja'alallahu hadal amali salih fi mizani hasanatik. Baik ibu-ibu, teman-teman yang saya cintai karena Allah, kita hari ini akan belajar tentang hadis, di mana kalau kita praktekkan hadis ini dalam kehidupan kita sehari-hari, maka kita akan mendapatkan kebahagiaan. Kebahagiaan di mana? Kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Jadi hari ini kita akan belajar kunci atau tips agar kita dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia dan di akhirat. Apa tipsnya? Apa kuncinya? Apa rahasianya? Mari kita pelajari bersama. Disebutkan oleh Sahal bin Sa'ad, ya, Sahal bin Sa'ad, beliau mengisahkan sebuah kisah. Beliau berkata, ja'a rajulun ilan nabi sallallahu alaihi wasallam faqala, datanglah seorang laki-laki, dan di sini tidak disebutkan siapa laki-laki tersebut. Maka dari itu kita sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jikalau kita menemui ada hadis di situ rajulun tidak disebutkan siapa laki-lakinya, maka yang perlu kita fokuskan bukan orangnya, tetapi apa yang nanti disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada laki-laki tersebut. Paham ya ibu-ibu ya? Atau misalnya di dalam ayat Al-Qur'anul Karim, ya. Kalau misalnya di Al-Qur'an ini teman-teman
ada kaitannya dengan asbabun nuzul. Asbabun nuzul itu ayat tersebut diturunkan, dilatar belakangi dengan kisah siapa, itu namanya asbabun nuzul. Nah, asbabun nuzul di dalam Al-Quran ini terkadang disebutkan siapanya dan terkadang tidak disebutkan siapanya. Coba teman-teman lihat surah Al-Mujadilah. Yuk biar kita paham, kita lihat bersama. Surah Al-Mujadilah. Sudah ketemu? Oke, baik. Saya bacakan ayat awalnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad sami'allahu qawlan lati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah. Wallahu yasma'u tahawurakuma innallaha sami'un basir. Alladzina yudhahiruna minkum min nisa'ihim ma hunna ummahatihim in ummahatuhum illa allai waladnahum wa innahum layaquluna munkaram minal qawli wa zura wa innallaha la'afuwun ghafur. Baik. Di dalam surah Al-Mujadilah ini teman-teman, Allah Subhanahu wa taala ingin memberitahukan sebuah hukum yang dinamakan dengan dihar. Dan di sini ya ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan qad sami'allahu qaulallati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah, di sini ada ha, di mana hanya itu tidak disebutkan siapa namanya. Tetapi di dalam hadis disebutkan bahwa yang dimaksud wanita yang mendatangi Rasulullah SAW adalah Khawlah. Ya, maka dari itu jika ada keterangan, ada dalam hadis yang disebutkan di dalam ayat ini adalah fulana, disebutkan namanya, maka kita harus percaya siapa yang disebutkan dalam hadis tersebut. Tetapi kalau di dalam asbabun nuzul itu tidak ada keterangannya, baik itu di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis-hadis yang disebutkan oleh Rasulullah SAW tidak disebutkan, maka kita tidak boleh mengada-ngada, gitu ya. Jadi kaidahnya jelas. Kalau disebutkan oleh Rasulullah, kalau disebutkan oleh para sahabat, seseorang fulanah namanya disebutkan, kita percaya. Tapi kalau tidak disebutkan, jangan mencari-cari. Begitu pula dengan hadis. Hadis juga ada kalanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beliau mendatangi seorang laki-laki atau melihat seorang laki-laki. Ya, maka kadang ada di riwayat lain ataupun di dalam asar sahabat, perkataan sahabat yang mengatakan bahwa laki-laki yang pernah bertemu dengan Rasulullah, laki-laki yang ketika dia salatnya tidak tumakninah, kemudian Rasulullah SAW menyuruh kembali untuk salat, disebutkan nama fulannya. Maka kita harus percaya, karena itu adalah kejadian yang ada pada zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi kalaupun di sini tidak ada, teman-teman, maka kita tidak perlu mencari-cari siapa laki-laki tersebut. Fokusnya di mana? Fokusnya di wasiatnya, di pesan yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Faqala, laki-laki itu berkata, ya Rasulullah, wahai utusan Allah. Dan ini menunjukkan bahwa laki-laki yang datang ini adalah laki-laki yang memiliki adab. Ya, kenapa? Karena kalau tidak memiliki adab, maka laki-laki ini akan mengatakan ya Muhammad. Sebagaimana orang Badui ketika peristiwa ya kencing di masjid, ya kemudian dia mengatakan berikanlah rahmat kepada Muhammad. Ya, dan jangan berikan rahmatmu kepada selain Muhammad. Ya, berarti akan mengatakan Muhammad. Tapi kalau disebutkan ya Rasulullah, ya bisa jadi yang mengatakan ini adalah sahabi. Karena di antara ciri khas para sahabat radhiyallahu anhum jami'an, mereka itu adalah orang-orang yang ketika memanggil Rasulullah SAW bukan dengan namanya,
tetapi dengan panggilan ya Rasulullah, wahai utusan Allah. Dan ini teman-teman kita bisa ambil hikmah bahwa sesungguhnya ketika kita menjadi seorang murid, ya beradablah kepada guru kita. Karena dulu ya di zaman Rasulullah SAW, para sahabat pun mereka masya Allah termasuk orang-orang yang beradab. Ya, dan kita kalau kita menjadi guru, maka sayangilah murid-murid kita. Sebagaimana Rasulullah SAW dulu pernah mencontohkan, beliau sangat menyayangi murid-muridnya. Dan jikalau adab ini dipakai, guru menyayangi muridnya, murid memuliakan gurunya, maka yang ada ilmu tersebut Allah akan berikan keberkahan di dalamnya. Subhanallah. Jadi kadang ada ya teman-teman, kita dapat ilmu tapi kok masuk telinga kiri, keluar telinga kanan, atau sebaliknya masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Ya, di sini kita ingat, di rumah sudah lupa, gitu ya. Itu bisa jadi ada yang salah. Salah dalam apa? Dalam prosesnya. Entah itu gurunya ketika menyampaikan gak ridho, entah itu muridnya ketika menerima ilmu tidak beradab. Ya, maka dari itu para ulama zaman dahulu kala ketika mereka duduk di majlis ilmu, mereka benar-benar beradab. Ya, karena mereka menginginkan apa yang disampaikan oleh gurunya menjadi ilmu yang bermanfaat, gitu ya. Baik. Kemudian di sini disebutkan dullani ala amalin. Masyaallah. Idza amiltuhu ahabbanillahu wa ahabbanin nas. Dullani ala amalin, tunjukkanlah kepadaku. Artinya berarti di sini tunjukkanlah kepadaku, berarti laki-laki ini pengen belajar dari Rasulullah SAW, tapi caranya bukan cara alimni, ajarkanlah kepadaku, tapi dullani, tunjukkanlah kepadaku. Dan ini boleh. Ya, jadi kalau misalnya teman-teman ketemu seorang guru, kemudian teman-teman tanya, ya wahai guruku tunjukkanlah kepadaku, ya mohon saya diarahkan, mohon saya dibimbing, itu boleh. Ya, atau misalnya kita punya guru anak-anak kita, itu bahasa yang pas tuh bukan, misalnya contoh ya teman-teman, misalnya nih kita menemukan sebuah masalah, sebuah problem di kelasnya anak-anak, gitu ya, maka bahasa yang pantas yang kita sampaikan kepada guru anak-anak kita sebagai wali murid, itu kita minta arahan, gitu ya. Bukan kita sok tahu, jadi Pak Ustadz, jadi Pak Guru harusnya begini, bukan. Tapi kita minta mohon arahannya, mohon bimbingannya, ya gitu. Ya. Kenapa teman-teman? Karena banyak orang tua zaman sekarang yang kalau ada masalah apa-apa dengan anaknya di sekolahnya, itu ketika ingin menegur guru anak-anak, bahasanya sudah tidak lagi santun. Bahasanya menyalahkan gurunya 100%. Padahal yang namanya anak bermasalah itu, teman-teman, terkadang problemnya bukan di sekolah saja, tetapi dia juga membawa masalah atau problem dari rumah. Ya, jadi bahasanya mohon arahannya Pak Ustadz, Bu Ustazah, mohon bimbingannya Pak Guru, Bu Guru, gitu ya. Itu lebih enaknya. Seperti apa yang disampaikan oleh seorang laki-laki ini kepada Rasulullah SAW, dullani, tunjukkan untukku amalin. Amalin itu adalah amal. Ya, berarti ini menunjukkan teman-teman bahwa laki-laki yang bertanya ini adalah laki-laki yang memiliki tujuan yang sangat bagus untuk bisa beramal. Ya, jadi bukan dullani ala malin, tunjukkan untukku harta. Bukan dullani ala suki, tunjukkan kepadaku pasar. Tetapi beliau tahu bahwa sebagai bekal untuk hari setelah kematian beliau yang akan berguna untuk beliau adalah amal. Maka beliau bertanya, dullani ala amalin. Ya Rasulullah, tunjukkan untukku amal. Ya, dan begitulah kita sebagai seorang murid, ketika kita bertanya kepada guru-guru kita, tanyalah, ya amalan apa wahai guruku yang bisa saya lakukan di zaman penuh fitnah ini. Ya, jadi gini loh teman-teman, dulu waktu kami di Yaman itu ya, masya Allah, guru-guru kami kalau sudah selesai mengajar itu biasanya didekati oleh muridnya. Ya. Nah murid-muridnya itu mereka bertanya kepada
Guru-gurunya itu masalah-masalah akhirat, bukan lagi masalah dunia yang ditanyakan. Ya, kenapa? Karena seorang yang Allah berikan ilmu, yang Allah titipkan ilmu kepada seorang hamba ini, maka bagi yang lain, ya bagi orang yang belum diberikan ilmu, maka bisa mengambil faidah dari orang yang berilmu ini dan tanyakan sesuatu yang bermanfaat untuk akhiratnya. Ya, jadi kalau ke guru kita jangan tanya dunia gitu ya, jangan. Ya, bisa jadi guru kita nggak tahu masalah dunia, terutama guru agama. Tanyalah sesuatu yang memang bermanfaat untuk akhirat kita. Sebagaimana laki-laki ini bertanya kepada Rasulullah SAW tentang sebuah pertanyaan, sebuah amalan yang kelak bermanfaat untuk kehidupan akhirat beliau. Dan sebagaimana kita tahu teman-teman, bahwa amalan itu terbagi menjadi dua. Nah, ini nanti yang ada kaitannya dengan menyukai Allah. Apa-apa yang disukai oleh Allah dan apa-apa yang disukai oleh manusia. Terbagi menjadi dua. Ada amalan yang ada kaitannya dengan hati, ada amalan yang ada kaitannya dengan badan kita. Amalan juga ada yang membagi, ya, ada yang membagi tadi dengan badan kita, dengan hati. Juga ada amalan yang membagi amalan yang dibarengi dengan harta. Jadi amalan yang dibarengi dengan harta, dengan hati, dengan harta, dengan anggota badan termasuk lisan. Jadi sesuatu yang zahir itu termasuk lisan, itu amalan. Ya. Baik. Contoh amalan yang ada kaitannya dengan hati, misalnya apa teman-teman? Contohnya sabar. Masya Allah, bagus, sabar. Sabar tanpa gersuluh. Apa? Sabar tanpa mengeluh gitu ya. Apa? Ikhlas. Apalagi Bu Ina? Ridho, itu udah paling tinggi tuh. Ridho, ikhlas, tawakal, husnuzon. Nah, itu semua amalan yang ada kaitannya dengan hati. Amalan yang ada kaitannya dengan dohir, misalnya apa? Berkata-kata yang baik. Kemudian apa lagi? Menahan pandangan. Nah, tidak membiarkan pandangannya melihat sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Berhati-hati dalam menulis zaman sekarang. Berhati-hati dalam berkomentar. Nah, banyak teman-teman, seseorang yang terjatuh di dalam dosa disebabkan karena amalannya yang ada kaitannya dengan menulis akhirnya mendolimi salah satu pihak. Ya, jadi hati-hati nih. Kita sekarang lagi berada di sebuah zaman di mana setiap orang boleh menulis, setiap orang boleh berkomentar. Maka tahanlah jari jemari kita sebelum kita menulis sesuatu. Tahan lisan kita sebelum kita mengatakan sesuatu. Kenapa? Karena semuanya akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga yang ada kaitannya dengan harta, misalnya apa? Misalnya apa ibu-ibu? Sedekah. Apalagi? Umroh, haji, menikah, itu kan ada kaitannya dengan sedekah, ada mahar di dalamnya. Ya, apalagi teman-teman? Wakaf, betul, wakaf. Ya, itu ada kaitannya dengan harta. Maka dari itu nanti insya Allah kita akan belajar apa sih zuhud sebenarnya. Apakah zuhud itu meninggalkan dunia atau seperti apa? Ya, nanti kita akan belajar. Ya, jadi tadi bahwa ibadah itu dibagi menjadi macam-macam. Di antaranya ada dengan harta, yaitu wakaf. Baik. Nah, kemudian laki-laki ini meminta kepada Rasulullah SAW, dullani, wahai Rasulullah SAW, tunjukkan kepadaku amalan yang mana amalan tersebut idza amil tahu, jika aku menjalankannya, jika aku mempraktekkannya, maka amalan tersebut akan menjadikan Allah dan manusia mencintaiku. Nah, pertanyaannya teman-teman, pengen gak dicintai oleh Allah? Pengen. Pengen gak dicintai manusia? Pengen. Pengen gak dicintai manusia tapi gak dicintai sama Allah? Enggak. Pengen gak dicintai oleh Allah tapi gak dicintai sama manusia? Ayo. Pengen gak? Ada orang hablum minallahnya bagus, tahajudnya bagus, puasanya bagus, tapi sekalinya dia bicara kayak cabai rawit, kan gak disukai sama orang. Ya,
Itu pengen nggak kita menjadi pribadi yang demikian? Nggak pengen. Yang kita pengenin adalah Allah mencintai kita, kemudian manusia juga ikut mencintai kita. Dan biasanya kalau kita jujur sama Allah, benar-benar kita berada di jalur yang Allah ridhoi, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan manusia yang ada di buminya Allah turut ikut serta mencintai kita. Tapi tidak sebaliknya. Kalau yang dikejar oleh kita cintanya manusia, kalau yang kita kejar dari awal ya pujian manusia, ingin mendapatkan validasi dari manusia, pengakuan dari manusia, maka belum tentu Allah mencintai kita. Gitu ya. Jadi kalau kita kejar cintanya Allah dengan jujur, ya bukan pura-pura tapi dengan jujur, maka cintanya manusia juga insya Allah biidnillahi ta'ala akan kita dapatkan. Tapi kalau yang dikejar cintanya manusia, maka belum tentu cintanya Allah kita dapatkan. Baik, di sini disebutkan satu amalan, ya. Di antaranya adalah faqala izhad fid dunya yuhibbakallah. Zuhudlah terhadap dunia, maka pasti Allah akan mencintaimu. Wazhad fima 'indan nasi yuhibbakan nas. Dan berzuhudlah terhadap kepunyaan manusia, maka niscaya manusia akan mencintaimu. Yuk kita bahas apa itu zuhud, gitu kan ya? Mari kita samakan ya persepsi kita mengenai zuhud ini. Yang pertama teman-teman, disebutkan di dalam kitab Al-Ihya bahwa zuhud itu adalah level yang paling atas ya dari sifat yang dimiliki oleh manusia. Maksudnya bagaimana? Ketika manusia, poin pertama ini disebutkan ketika manusia sudah lebih fokus hidupnya untuk mengejar akhirat, maka itu yang disebut dengan zuhud. Zuhud yang sebenarnya ketika manusia sudah lebih fokus yang mengurusi hidupnya untuk mengejar akhirat. Yang kedua, teman-teman, di antara pengertian zuhud adalah mengetahui bahwa dunia ini adalah sesuatu yang hina. Sadar diri bahwa dunia ini yang kita hidup di dalamnya ini adalah sesuatu yang hina di mata Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW pernah beliau pergi ke pasar bersama para sahabat-sahabatnya. Kemudian beliau menemukan bangkai kambing yang telinganya robek. Maka kata Rasulullah SAW kepada para sahabatnya, siapa yang mau membeli ini? Ya, kambing yang sudah menjadi bangkai. Maka para sahabat itu mengatakan, ya Rasulullah, kalaupun ini kambing hidup kami tidak mau membelinya. Kenapa? Karena robek telinganya. Ya, kupingnya sudah robek. Maka Rasulullah SAW mengatakan bahwa dunia hakikatnya lebih hina daripada kambing yang sudah mati ini dan robek telinganya. Subhanallah. Tetapi teman-teman, subhanallah, kadang kita itu banyak kurang sadarnya. Ya, kalau iman kita lagi naik, sadar, ya Allah bahwa dunia ini hina banget, ya Allah nggak akan saya bawa mati, ya Allah. Gitu kan ya? Itu kalau imannya lagi naik. Tapi kalau imannya lagi turun, yang menjadi fokus dunia, bukan lagi akhirat. Maka pengertian kedua dari zuhud adalah ketika seseorang telah mengetahui kehinaan dunia. Dunia itu sudahlah, tidak usah banyak kita berdebat untuk dunia, ya karena dunia itu harganya sangat-sangat hina. Dan kemudian dia menggapai kemuliaan akhirat. Ya. Jadi teman-teman, sebenarnya ya benar-benar kalau kita paham arti dunia yang sesungguhnya, dunia itu dari kata dana. Dana artinya hina. Ya. Kalau seseorang mengejar dunia di dalam kehidupannya, maka Allah akan hinakan. Ya. Beda dengan ketika seseorang mengejar akhirat. Ketika seseorang mengejar akhirat dibarengi dengan ikhtiar untuk mendapatkan dunia, maka Allah akan muliakan. Boleh nggak kita berikhtiar untuk mendapatkan dunia? Boleh.
Karena tadi sebagian amal solih juga bisa kita lakukan dengan harta, ya. Tapi itu bukan tujuan atau prioritas kita. Tetap tujuan kita adalah mengejar negeri akhirat. Yang ketiga, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah beliau berkata, kata beliau, zuhud itu adalah meninggalkan segala hal yang tidak bermanfaat bagi kehidupan akhirat. Zuhud yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ini adalah pengertian zuhud yang kami pilih. Ya, kami lebih memilih apa yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Apa yang disebutkan oleh beliau, zuhud itu adalah meninggalkan segala hal yang tidak bermanfaat bagi kehidupan akhirat. Jadi begini teman-teman. Sekarang, yuk kita belajar bareng-bareng. Praktek dalam kehidupan kita sehari-hari. Contoh misalnya, tidur terlalu malam, itu bagus nggak untuk kehidupan akhirat? Sadar ya? Tidak. Bahkan kemarin ketika kami konsul dengan salah satu dokter di Bandung, beliau menyarankan yang namanya tidur itu paling malam jam 10. Ya, karena nanti kalau lebih dari jam 10 masih begadang, itu hormon kortisol apa ya, yang menimbulkan mencetuskan stresnya itu muncul. Ya. Jadi benar apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW. Apa kata beliau? Tidurlah lebih awal sehingga bisa bangun lebih awal. Ya. Jadi Masya Allah ya teman-teman, kalau kita itu dalam praktek sehari-hari mengikuti kehidupan Rasulullah SAW, maka insya Allah jasad kita, pikiran kita, ruhani kita semuanya disehatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau misal kita tahu begadang itu nggak bagus gitu ya, begadang itu nggak banyak mudorotnya, ya, belum ada kebaikannya untuk akhirat, maka tidurlah lebih awal biar bisa bangun di awal hari. Baik, yang kedua, ya contohnya lagi nih, penjarahan yang sekarang terjadi di mana-mana. Itu kira-kira baik nggak buat akhirat? Nggak. Yang boleh berarti apa? Tidak menjarah, gitu kan ya? Karena itu kebaikan untuk akhirat. Setiap harta yang kita ambil bukan milik kita dari orang lain, maka pasti kelak kalau kita tidak mengembalikan kepada orang tersebut, padahal masih ada kesempatan kita untuk mengembalikan, tapi kita belum mengembalikannya sampai kita meninggal dunia, maka nanti di akhirat akan diminta oleh yang punya. Ya, dan ini nggak ada kebaikannya untuk akhirat kita. Ya, jadi seperti apa zuhud itu? Ya tidak menjarah. Ya, cukupkan dengan sesuatu yang halal. Karena masalah harta ini sekali lagi teman-teman adalah masalah yang cukup sangat penting untuk kita fokus di dalamnya. Ya, karena harta itu akan ditanya dari mana dan untuk apa. Makanya berhati-hati. Ya, jangan sampai waliyadzubillah kita membawa harta haram dimasukkan ke dalam rumah kita dan jadilah sesuatu yang tidak baik di dalam kehidupan kita. Gitu ya. Contoh yang ketiga, yang real ya. Nyekrol HP. Waktunya habis, itu ada kebaikannya untuk akhirat apa mboten? Mboten. Ya. Yang ada apa? Pusing. Yang ada apa? Teman-teman. Yang ada matanya jadi rusak, gitu kan ya? Bahkan sekarang itu ada penyakit, apa penyakitnya Bu Ina namanya Bu Ina? Yang dia tuh suka nyekrol-nyekrol HP itu namanya Brainrot. Nah, itu ya. Jadi itu kan buat otak nggak bagus tuh ya. Jadi lemah, subhanallah. Jadi nggak bisa fokus. Makanya jangan heran teman-teman kalau sekarang banyak anak-anak muda ketika mereka mengendarai kendaraan itu, ya mereka nggak fokus. Ya, berapa kali kami bertemu, kami lagi mengendarai kendaraan roda 4, di depan ada anak muda mengendarai kendaraan 2. Mereka itu yang kami lihat ya hidupnya tuh udah kayak apa? Kayak nggak punya semangat hidup gitu. Ya itu banyak sekali zaman sekarang. Kenapa? Karena terlalu banyak nyekrol-nyekrol HP. Subhanallah. Maka dari itu kita sebagai ya generasi yang lebih tua jangan sampai ikut-ikutan karena kita sudah lama di dunia, artinya dosa kita sudah semakin banyak. Ya. Kalau anak muda yang seperti itu kita doakan semoga Allah berikan hidayah. Baik, sekarang apa saja amalan yang bermanfaat untuk akhirat ibu-ibu? Yo, kita belajar. Amalan yang bermanfaat untuk akhirat itu banyak. Ya, di antaranya yang paling kita fokuskan adalah amalan hati. Ya, misal contohnya seorang hamba, kata Syekhul Islam, lebih meyakini dan percaya bahwa rezeki itu ada di tangan Allah. Ini kan amalan hati.
Ya. Dan ketika seseorang dia percaya bahwa rezeki itu ada di tangan Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ketenangan di dalam hidupnya. Berarti dia sudah zuhud. Ya. Orang-orang yang percaya bahwa rezeki itu tidak akan tertukar tapi sudah tertakar, berarti orang tersebut sudah zuhud. Ya. Kenapa? Karena ia telah percaya bahwa tidak ada yang Allah Azza wa Jalla kehendaki kecuali itu adalah kebaikan untuk kita semuanya. Jadi kata Syekhul Islam, termasuk amalan yang kalau kita lakukan Allah cinta kepada kita adalah meyakini bahwa Allah itu Ar-Razzaq. Allah itu zat yang maha memberikan rezeki. Kalau kita percaya bahwa Allah adalah zat Ar-Razzaq yang maha memberikan rezeki, maka kita tidak meminta kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Sehingga manusia-manusia yang ada di muka bumi ini, mereka benar-benar memiliki keyakinan yang lurus. Tidak lagi keyakinannya mencong sana mencong sini, tapi benar-benar lurus. Ya, dan bakal ada ujian teman-teman yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita pada hari-hari ini, diantaranya adalah adanya kekurangan. Nah ini pasti nih ya. Dan kita sebagai orang beriman hendaklah yakin bahwa di setiap kesulitan, di setiap kekurangan pasti Allah akan datangkan kemudahan. Inna ma'al usri yusra. Maka ketika kita meyakini bahwa Allah itu zat yang maha penyayang, Allah itu zat yang maha memberikan rezeki, Allah itu adalah zat yang memberikan solusi, Allah adalah zat yang maha memudahkan hamba-hambanya, maka itu bagian dari amal solih yang Allah cintai. Dan kita sudah disebut menjadi orang yang zuhud. Ya, jadi zuhud itu ketika kita memiliki keyakinan bahwa Allah adalah zat yang maha mengatur alam yang ada di muka bumi ini, Allah yang akan mengatur segala rezeki yang akan diberikan kepada hambanya, termasuk di dalamnya kita meyakini bahwa segala apa yang Allah takdirkan ya di dunia ini semuanya adalah untuk kebaikan kita, gitu ya. Jadi masya Allah ya teman-teman, semakin kita belajar mengenal Allah, maka semakin Allah tenangkan jiwa kita. Yakin itu. Semakin kita jauh dari Allah, maka semakin Allah jadikan hati kita nggak tenang. Bagaimana agar hati kita tenang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala? Pelajari lagi nama-nama Allah yang indah, pelajari lagi sifat-sifat Allah yang mulia. Dan kalau kita sudah mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari tentang nama-nama Allah yang indah, sifat-sifat Allah yang mulia, maka sesungguhnya kita sedang dalam keadaan zuhud. Ya. Jadi zuhud itu teman-teman arti sebenarnya bukan kita pakai baju compang-camping, robek sana, robek sini sampai kelihatan auratnya, bukan. Ya. Orang kaya yang Allah berikan harta, kelebihan harta, kemudian dia memakai harta tersebut, ya apakah itu disebut zuhud? Bisa jadi. Kenapa? Kalau harta tersebut tidak melupakannya dia dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dulu para sahabat radhiyallahu anhum jami'an, mereka banyak orang-orang kaya. Ada Abdurrahman bin Auf, ada Utsman bin Affan, ada Abu Bakar As-Siddiq. Apakah kemudian kita mengatakan mereka tidak zuhud? Tetap mereka zuhud karena mereka menggunakan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi yuk kita mulai belajar lagi nih bahwa zuhud yang sesungguhnya itu adalah ketika kita berusaha fokus untuk kehidupan akhirat kita. Ketika kita berusaha melakukan sesuatu yang bermanfaat untuk akhirat kita. Bukan yang dimaksud zuhud adalah ketika kita sudah memakai barang-barang yang selayaknya tidak lagi bisa digunakan tapi kita masih memakainya. Ya, jadi subhanallah teman-teman, zuhud itu artinya luas. Termasuk tadi ketika kita meyakini Allah itu juga termasuk zuhud. Baik. Kemudian Syekhul Islam Ibnu Taimiyah beliau berkata bahwa ketika seorang hamba tertimpa suatu bencana, ya, atau suatu musibah, maka kemudian dia mengharapkan pahala di sisi Allah, itu juga termasuk zuhud, kata Syekhul Islam. Jadi kalau ada seorang hamba ya tertimpa musibah, tertimpa bencana dan memang ini adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian ia mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.
Maka kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, maka ini juga termasuk bagian dari zuhud. Masya Allah. Yuk teman-teman kita buka surah Al-Baqarah ayat 155 sampai 157. Dibuka semuanya. Yang ada artinya silakan dibaca. Surah Al-Baqarah ayat 155 sampai 157. Baik, saya bacakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. Baik, yuk kita tadabburi bareng-bareng. Yes. Harapannya ketika kita berkumpul di rumahnya Allah, di masjidnya Allah, kemudian kita bacakan ayat-ayat Al-Quran, kita tadabburi bersama, maka semoga Allah Azza wa Jalla turunkan sakinah, ketenangan untuk kita, dan semoga nama-nama kita menjadi bintang di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ. Kata Allah, manusia, hamba-hambaku itu ya akan diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam bentuk apa ujiannya? Al-khawf, dalam bentuk ketakutan. Ya, kemarin ketika ada banyak demo ya, di mana-mana ya ibu-ibu ya. Ibu-ibu tahu waktu demo kemarin di Jakarta itu posisi kami lagi di Bintaro. Ya. Itu juga sama mengerikan sebenarnya. Ya. Dan ternyata demo itu ada di mana-mana. Ya, di kota-kota, di Yogyakarta juga ada. Maka pasti kita akan diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adakah di antara kita yang mengalami rasa takut? Kalau takut itu adalah sesuatu yang kita rasakan secara normal, maka itu tidak apa-apa. Namanya takut tabi'i. Ya, takut dalam masih kategori alami, maksudnya normal. Tapi kalau sampai ketakutannya melebihi rasa takut kita kepada Allah, ya, takut di sana ada demo, sampai dia tidak mau sholat, ya, sampai akhirnya dia meninggalkan mencari nafkah, yang laki-laki misalnya. Berarti ini kan takut berlebihan, maka ini yang tidak diperbolehkan. Ya, boleh kita takut, misalnya takut itu kan khauf itu terbagi menjadi dua. Ada takut yang normal, misalnya kita takut kepada ular, ya karena nanti takut kena bisanya itu boleh. Ya kayak kemarin misalnya, ya Allah saya ndak ke area utara, khawatir nanti kena gas air mata. Itu nggak apa-apa, takut alami. Tapi kalau ketakutannya berlebihan sampai akhirnya kita nggak mau keluar rumah, kita mengurung diri di kamar, nggak mau makan, nggak mau minum karena takut keluar rumah, maka ini sesuatu yang berlebihan, yang nggak boleh, gitu ya. Al-khawfi wal ju', kita akan diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kelaparan. Ya. Mari kita lihat saudari-saudara kita yang ada di Palestina. Sekarang mereka sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kelaparan yang sangat luar biasa. Sampai akhirnya mereka banyak yang meninggal bukan karena peperangan, tetapi karena kelaparan itu sendiri. Bersyukurlah kepada Allah Zat yang Maha Baik yang masih memberikan kepada kita kesempatan untuk bisa makan nasi walaupun lauknya garam. Kenapa? Karena Rasulullah SAW mengatakan kaidahnya kalau kita melihat dunia, lihatlah ke yang lebih bawah, bukan melihat ke yang lebih atas. Bagaimana kondisi masyarakat ya Palestina ketika mereka tidak memiliki makanan, maka itu yang harusnya kita syukuri. Alhamdulillah kita masih punya nasi, alhamdulillah kita masih punya air bersih, alhamdulillah kita masih punya lauk. Ya. Dan ajarkan ini kepada anak-anak kita. Ya, jangan sampai hanya mentok sama kita aja, tapi kita ajarkan. Nah, alhamdulillah ya nak ya, pagi ini ibu diberikan kesempatan untuk membawakan kamu bekal.
Alhamdulillah ya nak ya, nanti siang ada makanan yang bisa kamu makan, gitu kan? Ya, coba diajarkan ibu-ibu. Mental anak itu akan Allah kuatkan, Allah yang menguatkan, ya. Dari mana dikuatkan oleh Allah? Dari rumah masing-masing. Ya. Kalau kita saja menjadi seorang ibu yang penakut, menjadi seorang ibu yang dikit-dikit mengeluh, maka jangan salahkan kalau anaknya seperti kita. Perlu kita tegaskan kembali, nak, kalau kita mengalami sedikit kelaparan tidak apa-apa, namanya juga dunia. Kita nanti insya Allah di surga nggak akan mengalami kelaparan. Kalau anak kita cerita, Bu, tadi temanku itu Bu, lauknya Bu udang, lauknya ayam, daging, ya. Sedangkan anak kita lauknya tempe tahu, gitu ya. Maka kita ajarkan, tidak apa-apa ya nak ya, sabar, kita berdoa sama Allah, semoga suatu hari kelak kita bisa makan daging, gitu kan ya? Ya dikuatkan jiwanya. Ya. Jangan sampai kita waliyadzubillah ya menjadi orang tua yang akhirnya menjadikan anak-anak kita itu tidak bersyukur kepada Allah, gitu loh. Baik, kemudian wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat, dan akan bakal Allah uji di dunia ini teman-teman kekurangan dari harta, dari jiwa dan dari buah-buahan, ya, as-samarat, ya. Dan subhanallah teman-teman, jikalau nanti kita temui adanya kekurangan harta yang Allah berikan kepada kita, maka kita sebagai orang tua harus tetap yakin bahwa selama kita hidup pasti Allah akan ngasih kita rezeki. Dan katakan kepada anak kita, nak, ya nak, rezeki itu bukan hanya bentuknya makanan yang sehat, makanan yang bagus, tapi ketika Allah berikan kepada kita nikmat sehat, itu juga bentuk rezeki dari Allah, ya. Dan itu harus kita syukuri. Wa bassiris sabirin, dan Allah Azza wa Jalla mengatakan, dan beri kabar gembiralah untuk orang-orang yang sabar. Seperti apa orang yang sabar? Alladzina idza asabatum musibah, kalau dia ya tertimpa musibah, maka dia mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan perkataan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ini bukan hanya ketika kita mendengar ada orang yang meninggal dunia. Teman-teman, bannya gembes, itu musibah. Katakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Gitu ya ibu-ibu ya. Kemudian temannya, kenapa Bu kok terlambat, banku gembes, terus innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Siapa yang meninggal? Gitu ya, bukan. Ya, bannya gembes. Ya. Jadi kalau ada setiap musibah, maka katakan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ditambah lagi doanya, Allahumma ajirni fi musibati wa akhluf li khairan min. Ya Allah, berikanlah pahala atas musibah ini dan gantilah dengan yang lebih baik. Panjenengan punya roda dua, datang ke pengajian bannya gembes, yaitu musibah. Kemudian panjenengan ya bilang innalillahi wa inna ilaihi raji'un, Allahumma ajirni fi musibati wa akhluf li khairan min. Datang kajian lagi sudah bawa roda kendaraan 4. Ya, amin. Lah apa? Karena tadi berdoa. Ya, kan Allah kasih dengan yang lebih baik. Syaratnya apa tadi? Syaratnya ketika terkena musibah, dia langsung mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un, Allahumma ajirni fi musibati wa akhluf li khairan min. Hafal enggak doanya? Enggak. Ditulis. Ya. Pelan-pelan. Oke, kalau innalillahi wa inna ilaihi raji'un udah hafal kan? Hafal. Masya Allah. Allahumma ajirni fi musibati. Allahumma ajirni fi musibati. Ajirni. Ni. Kita pakainya saya. Fi musibati. Allahumma ajirni fi musibati. Sudah? Wa akhluf li khairan min. Allahumma ajirni fi musibati wa akhluf li khairan minha. Hanya ke musibah. Allahumma ajirni fi musibati wa akhluf li khairan minha. Sudah? Ya Allah, berikanlah aku pahala dalam musibahku.
Ya Allah, berikanlah aku pahala dalam musibahku dan gantikanlah untukku yang lebih baik darinya. Allahumma ajurni fi musibati wa akhluf li khairan minha. Ya Allah, berikanlah aku pahala dalam musibahku dan gantikanlah untukku yang lebih baik darinya. Sudah? Sampun? Baik. Berarti tulisan ini harus ada di mana-mana, karena kan musibah kapan datangnya juga kita nggak tahu. Iya enggak? Dan yakinlah teman-teman, kalau kita sudah membaca doa ini, maka pasti Allah akan ganti yang lebih baik, lebih banyak, lebih barokah. Nah, berarti kalau kita ridho dengan musibah yang Allah berikan, artinya kita sudah zuhud, gitu ya. Jadi zuhud itu kita ridho, itu sudah zuhud. Ya, ridho dengan musibah yang Allah Subhanahu wa taala berikan dan kita terima, maka itu termasuk dari bagian dari zuhud. Baik, ampun. Coba dibaca bareng-bareng ibu-ibu. Allahumma ajirni fi musibati wa akhluf li khairan minha. Dafal belum? Boleh dilipat sedikit. Lihat tapi sedikit. Ya. Allahumma kan dafal kan? Ya, dilipat, di bukunya ditutup. Allahumma ajurni fi musibati wa akhluf li khairan minha. Artinya udah tahu? Apa artinya? Ya Allah, berikanlah pahala atas musibahku dan gantilah dengan yang lebih baik. Masya Allah. Mudah-mudahan ketika ada musibah kemudian kita membaca doa ini, Allah gantikan dengan yang lebih baik. Yang kedua teman-teman, poin yang kedua yang akan kita pelajari, kalau kita pengen dicintai manusia, maka kita cukupkan dengan apa yang Allah berikan kepada kita dan tidak memiliki ya hasad kepada orang lain agar nikmat tersebut dicabut darinya. Jadi zuhud itu adalah sesuatu yang dianjurkan oleh Allah dan Rasulnya. Bagaimana agar kita dicintai oleh manusia? Zuhud terhadap orang lain. Maksudnya bagaimana? Ya kita tidak gampang kepengenan. Ya, ada teman kita, masya Allah, bajunya baru dengan model baru, merek baru, terus kita pengen. Ibu-ibu kan begitu biasanya. Ya, kita biasanya gitu nggak ibu-ibu? Akhirnya apa? Akhirnya memaksakan diri. Ya. Sebenarnya belum mampu untuk membeli baju itu, akhirnya misalnya ya, akhirnya memaksakan diri untuk pinjam online atau memaksakan diri waliyadzubillah untuk mengambil barang temannya. Ini sesuatu yang tidak dianjurkan, dan barang siapa yang melakukan hal tersebut maka pasti dia tidak dicintai oleh manusia. Baik. Kemudian termasuk diantaranya zuhud, agar kita dicintai oleh manusia itu jangan terlalu banyak meminta-minta kepada manusia. Semakin kita banyak meminta kepada manusia, semakin kita banyak meminta kepada besi kita, pasti besi kita nggak akan menyukai kita. Pasti itu. Kenapa? Karena sifatnya manusia tidak suka jika diminta banyak-banyak. Gimana? Mintalah kepada siapa? Kepada Allah. Ya. Kalau rumusnya gini ibu-ibu. Kalau kita mintanya kepada Allah, nanti Allah yang menggerakkan hati hamba-hamba Allah untuk kasih ke kita. Tapi kalau kita mintanya ke manusia, belum tentu Allah gerakkan hati manusia untuk memberi kepada kita. Coba deh mulai belajar begitu. Jadi kalau kita pengen apa, kita mintanya sama Allah. Ya Allah, gini caranya. Pengen tahu biar doa kita diijabah ibu-ibu? Kalau melihat kenikmatan orang lain, gini caranya. Ibu-ibu lihat biasanya senang apa sih ibu-ibu? Lihat kenikmatan orang lain tuh masalah apa? Misalnya apa Bu Ina? Iya, keinginan. Misalnya kita ibu-ibu nih, lihat nikmat apa yang Allah berikan kepada orang lain, terus kita pengen apa misalnya? Apa misalnya perhiasan? Nah ini nih yang pas ini perhiasan. Nah wanita banget gitu ya. Oke. Gini misalnya,
teman kita ya pas ketemu sama kita ya punya cincinnya banyak gitu ya misalnya. Terus ya kan sebagai wanita terus kita pengen, maka doanya begini, ya Allah kalau kita lihat kenikmatan orang lain maka kita ucapkan dulu begini. Kita ketemu sama besti kita bilang gini, Masya Allah, Barakallahu fiik, Allahumma barik gitu ya. Gimana Bu bilangnya Bu? Masya Allah, Barakallahu fiik, atau kita tambahkan Allahumma barik. Kenapa kok Ustazah harus bilang begitu kalau kita lihat kenikmatan orang lain? Agar tidak terjadi ain. Ain itu adalah penyakit yang menyebabkan kenikmatan yang ada pada orang lain akhirnya dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu bagian dari hasad. Ya. Maka daripada kita menjadi pribadi yang pengennya kenikmatan tersebut dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala dari teman kita, lebih baik kita berdoa. Ya Allah, doanya begini. Ya Allah, sebagaimana Engkau telah memberikan cincin-cincin itu kepada temanku, kepada bestiku, nah ya Allah berikanlah untukku. Itu doa mustajab. Doa yang Allah akan ijabah. Tapi kadang kita tuh lupa. Ya, ini mboten ibu-ibu. Kan kita besti kita, masya Allah kendaraannya baru, kita langsung ya kendaraannya ganti lagi gitu ya. Perasaan kemarin baru ya, sekarang udah ganti lagi, kan hanya sebatas itu. Tapi kita lupa untuk meminta kepada Allah zat yang memberikan kendaraan itu kepada besti kita. Maka mulai sekarang PR Bu, keluar dari masjid bakal diuji sama Allah. PR. Nanti ketika ibu-ibu keluar dari masjid selesai pengajian melihat kenikmatan yang Allah lekatkan kepada teman kita, ibu-ibu langsung bilang gini, Masya Allah, Allahumma barik. Sudah? Terus ibu-ibu berdoa, ibu-ibu menepi dulu, terus berdoa, ya Allah gitu ya. Sebagaimana Engkau telah berikan kenikmatan itu kepada temanku, ya Allah berikanlah untukku. Sudah, itu ijabah. Masya Allah. Pengen apa betul diijabah doanya pun? Pengen. Gitu ya. Gitu ibu-ibu ya. Masya Allah. Siap PR-nya dikerjakan? Insya Allah. Dan ya Masya Allah ya, manfaat dari kita itu nggak kepengenan barangnya orang lain menjadikan kita lebih qanaah. Itu tuh. Qanaah itu apa sih? Qanaah itu merasa cukup dengan pemberian Allah. Sudah. Ya, merasa cukup dengan pemberian Allah. Ada doanya, pernah saya sampaikan di sini. Allahumma qanni'ni bima razaqtani wa barik li fi wa khluq li kulla ghaibatan li bi khair. Gitu ya. Panjang doanya. Ya. Mau pendeknya ibu-ibu, doanya pendeknya Allahumma qanni'ni bima razaqtani. Sudah, itu pendek. Allahumma, ya Allah, qanni'ni bima razaqtani. Jadikanlah hamba orang yang qanaah dengan pemberianmu. Dah, qanaah itu merasa cukup dengan apa yang Allah berikan kepada kita, dan itu lebih menenangkan jiwa kita. Ya. Dan di dalam kehidupan ini, kemuliaan di sisi Allah itu bukan dilihat dari seberapa banyak Allah memberikan harta kepada hambanya. Kemuliaan di sisi Allah itu lebih dinilai oleh Allah dari seberapa takwa hamba tersebut. Maka bisa jadi orang yang diberikan harta oleh Allah belum menjadi orang yang bertakwa di hadapan Allah. Maka tidak perlu kita membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain, karena sesungguhnya setiap kita itu diuji dengan ujiannya masing-masing, dan kita akan mempertanggungjawabkannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita bahagia dan bersyukur kepada Allah dengan apa yang Allah titipkan kepada kita, dan jangan lupa menggunakan nikmat Allah untuk sesuatu yang Allah ridhoi. Barang siapa yang bersyukur, maka Allah Subhanahu wa taala akan tambah nikmatnya. Dan barang siapa yang tidak bersyukur kepada Allah, maka sesungguhnya adab Allah amatlah pedih. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semuanya orang-orang yang zuhud,
Amin. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang bersyukur. Amin. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kecukupan untuk semua kebutuhan diri kita masing-masing, dan semoga Allah Subhanahu wa taala kabulkan hajat-hajat kita. Amin. Allahumma amin. Itu yang bisa saya sampaikan. Jikalau ada kebenaran tentunya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Jikalau ada kesalahan datang dari saya pribadi, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Aqulu qauli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah.